Pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak karena Buan BIM sudah mau menyempatkan waktu di siang hari ini untuk kita melaksanakan kombel yang nanti ada membahas mengenai modul 1.40. Kemudian boleh tepuk tangan dulu semuanya. Pas mudik cabut lagi Pak, ya Mama salah itu saya, Pak itu binatang terus waktu sana tuh nah, orang bintang itu nanti palu nah, binatang orang bintang. mulai lah. Sudah jalan 2 menit dah. Foto ada nih, lebar hari kita bikin Tadi dulu. boleh rumah kan ada bapaknya. Tapi ini 1 jam ya. Saya udah kayak itu saya. Foto anda tadi mana alat foto tadi mas? Yang banyak mulai. Foto anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Muslim SPD, dan tentunya yang menghormati para rekan sejawat sesama guru di SLB Negeri 1 Martapura. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya lah pada hari ini walaupun dengan cuaca yang agak sedikit panas, maaf ya, kita bisa berkumpul bersama dalam semangat belajar di dalam acara kombel ya, komunitas belajar internal kita yaitu Bintang, bersama guru inovatif dan tanggung jawab yang rutin kita lakukan sebulan sekali. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dan memberikan kita banyak sekali manfaat ilmu pengetahuan, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, sebelum kita memasuki acara pada kombel hari ini, ada baiknya kita memulai acara ini dengan bacaan doa kepada Bapak Muhammad Rifki Rijani SPD agar kiranya berkenan memimpin pembacaan doa pada siang hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqawatina wa najatan minan nar wa rahmatan inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Riza sudah memimpin pembacaan doa pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin kita boleh ice breaking sedikit ya, tapi yang sederhana aja. Kira-kira nih kalau biasanya nonton bola gimana kalau supporternya biasanya? Ore. Itu bagus ya.
Indonesia. Nah, tapi kita ganti nih jadinya Kombel Bintang. Terus tambahin sedikit dahirnya hu. Pak, hu Pak. Itu sampai disinggung ibu. Jadi kalau nanti dibilang ya nih Kombel Bintang. Atau kita supaya tambah seru kita variasi dikit ya. Nanti boleh saling lihat kiri kanannya. Ibu Lia boleh geser sedikit Ibu Lia sini Ibu Aida. Jadi ketika nanti dibilang jadi ketika nanti saya bilang ya Kombel Bintang langsung lihat sampingnya. Gitu. Ayo kita mulai ya. Boleh dengan ekspresi yang lucu atau yang ganteng, yang jelek terserah deh pokoknya ya. Kita coba ini berarti Bapak Kamal sama Bapak Fahri ya. Oke, kita coba ya. Ibu Lia sama Ibu Sauda, Ibu Aida sama Ibu Linda, Ibu Ami biar sama saya ya. Pak Fahri sama Pak Kamal, Pak Jupri sama Rija. Terus ini bertiga lah udah lihat-lihatan gitu. Oke, kita mulai ya. Ingat ya. Nah, pas kurang satu. Nah, goreng. Nanti dulu. Kita tetap semangat dulu dong ya. Oke. Ingat ya, lihat kiri kanannya dengan ekspresi yang pokoknya mau lucu, mau ganteng, cantik, terserah deh. Atau mau marah gimana ya. Kita mulai ya. Kombel Bintang. Oke, tolong kata dulu untuk kita semua. Sambil tolong itu gorengannya dibagi-bagi nanti ya. Inallah ma'as sabirin. Inallah. Sebentar lagi. Oke, baiklah. Jadi pertama-tama ini perkenalkan dulu, nama Ulun Prima Lutfianti SPD, dan saat ini Ulun sedang dalam proses program guru penggerak ya dari Ulun SLB Negeri 1 Martapura Kabupaten Banjar. Nah, dan hari ini melalui Kombel ini juga Ulun meminta izin dan juga kerelaan kementerian untuk duduk di depan sini, bukan sebagai orang yang menggurui, karena Ulun tahu banyak yang lebih senior dan lebih punya pengalaman ya, terutama dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi Ulun di sini hanya sekedar sharing, berbagi dengan kementerian tentang apa yang sudah Ulun dapatkan dan Ulun pelajari di program guru penggerak sejauh ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di program guru penggerak itu ada 3 modul yang submodulnya itu ada 10. Nah, ini adalah submodul dari modul 1 yaitu budaya positif. Ulun izin berdirilah. Nah, ini adalah yang pertama yaitu adalah teori kontrol dari Dr. William Gesser. Jadi mungkin ini sering kita alami atau masih tertanam sangat erat sekali dengan paradigma pendidikan yang sekarang. Di mana biasanya kita sebagai guru itu merasa kalau kita tuh memiliki hak atau kewenangan untuk mengontrol murid. Percayalah Bapak Ibu, itu adalah ilusi. Karena mau sebagaimanapun kita memaksa mereka, pada akhirnya mereka lah yang memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Jadi tidak heran kenapa kadang kayak misalnya Bapak Kamal sudah disuruh latihan apa-apa tapi mau balik lagi, karena sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, biasanya ketika sudah dibilangi ya, kemudian kada berhasil, biasanya guru itu menggunakan penguatan positif berupa bujukan. Bujukan ini dianggap efektif dan bermanfaat. Padahal tidak selamanya bujukan itu bisa secara penuh mengontrol anak. Lalu kemudian kalau sudah dibujuk kada mau juga, akhirnya gurunya saring, lalu akhirnya mengkritik dan juga
kita sebagai pendidik selalu merasa bahwa kritik dan juga membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Jadi anaknya yang sudah salah disarikinya akan menyesal, dia kadang akan mengulangi lagi. Padahal ketika kita marahi anak ya, itu dia akan menjadi ada dalam dirinya itu karakternya akan merasa karakter negatif. Bukannya malah menguatkan karakter, malah melemahkan biasanya itu. Yang terakhir, nah guru itu merasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini sebenarnya orang dewasa ya. Apapun yang anak inginkan biasanya dipaksakan. Ini cocok buat kamu. Padahal balik lagi itu semua hanyalah ilusi. Jadi teori kontrol di sini secara garis besarnya menyebutkan adalah bahwa apa yang diyakini oleh guru selama ini yang merasa tahu terbaik dasar muridnya segala macam itu sebagian besar itu ada ilusinya. Karena balik lagi anak itu sebenarnya memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Dia mau apa gitu, dia mau ngapain, potensinya di mana, minatnya di mana. Nah itu jadi sebagai seorang guru harapannya sekarang ya kita tidak melakukan ini lagi, tidak merasa bisa mengontrol murid ya, terus tidak terlalu banyak menggunakan kayak penguatan positif atau mungkin yang kritikan, dan juga jangan merasa kita memiliki hak untuk menentukan pilihan seseorang. Nah, ini adalah stimulus respon versus teori kontrol karena tadi sudah dibahas ya. Di sini kalau stimulus respon ini biasanya dia berbentuk dalam hukuman atau konsekuensi. Di sini guru itu memandang kalau semua kebutuhan kita itu ya sama, murid itu perlu sama-sama nih ibaratnya saling menghormati atau apa. Pokoknya seakan-akan tidak ada alasan untuk membedakan pilihan murid. Tidak ada alasan kenapa murid itu melakukan suatu pelanggaran. Kemudian kalau teori kontrol itu kebalikannya, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Nah, di stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama. Pokoknya mau pada mau anak badai, anak apa, kalau kawan ikan datang 7:30, ikan 7:30. Nah, itu seperti itu kalau di stimulus respon. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat lagi di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada paksaan pada stimulus respon ini. Sedangkan teori kontrol, kita yang berusaha melihat opini mereka, gambaran dunia mereka seperti apa sih yang mendasari suatu hal itu terjadi. Oh kamu terlambat hari ini, jangan langsung disariki, terlambat harus. Pasti belum kesiangan nih, misal nih Pak Fahri terlambat kok. Pasti nih Fahri ini malam tadi begadang nih ya. Nah tuh mencari pacar makan pentol sampai jam 1 ya. Nah sekalinya kalau misalnya teori kontrol ini kan kita punya, kenapa Fahri terlambat? Ulun malam tadi tahajud 31 rakaat di sini. Nah, ada hajat di sini misalnya. Ya kita lanjutkan saja ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun ada yang melenceng itu pasti ada yang mendasarinya. Nah, di stimulus respon juga itu ada anggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol disampaikan bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jadi bahkan guru itu tidak ada yang bisa mengontrol murid. Kalau Tuhan yang merasa, wah aku dikawal, dia misalnya mengontrol si A, mengontrol si B, itu cuma ilusi. Itu dari dirinya sendiri yang memutuskan hendak menempati hubungan dia, entah karena motivasi apa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah intinya memaksakan, mengancami gini ya. Sedangkan di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus. Jadi jangan dipaksakan satu kehendak ya Bapak Ibu ya. Apalagi dengan murid, anak gue ini harus menyahut jelas. Kenapa mereka lahir di zaman di mana teknologi canggih itu sudah membuat pengetahuan menyebar lebih mudah. Pandangan-pandangan baru itu gampang sekali mereka dapatkan. Pengetahuan yang dulu kita cuma dapatkan dari buku perpus, mereka itu bisa akses kapan saja dan di mana saja melalui gadget ataupun smartphone mereka.
Jadi ketika ada anak yang berbeda pendapat dengan ibu, jangan dikacangi, itu harus ini. Cobalah kita buka pikiran kita, terima pendapat mereka. Kemudian kita sama-sama nih konsensus, kita berdialog, bermusyawarah dengan mereka. Oh, itu seperti ini, walaupun itu seperti ini, ya. Kemudian di sini model berpikirnya menang atau kalah. Kalau anak tidak berempati berarti gurunya kalah. Bila anak berempati berarti gurunya yang menang. Nah, kalau di sini adalah win-win solution. Kayak apa, anak ini merasa ada dirugikan, tapi juga gurunya juga mendapatkan kejelasan tentang bagaimana perilaku anaknya. Nah, selanjutnya Ulun mohon perhatian Tuhan Pian dulu sebentar untuk kita sama-sama bisa fokus ke layar, karena ada sebuah video yang ingin Ulun tampilkan. Di akhir nanti Ulun akan menanyakan pendapat Tuhan Pian tentang video ini. Oke, itu tadi videonya. Nah, kira-kira adakah perwakilan satu orang laki-laki, Bapak Henry, satu orang dari perempuan, untuk bisa menceritakan pesannya atau mungkin nilai yang terkandung di dalamnya? Terima kasih dari melihat video yang tampilkan tadi, itu bentuk ketidakpedulian dan tidak mau membantu satu sama lain. Setelah itu dia mendapatkan pembelajaran yang dia tahu, oh, ketika aku tidak mau menolong orang, dampaknya seperti ini. Selanjutnya ketika dia mendapatkan pembelajaran yang dia lihat flashback tadi, dia tahu arti bentuk kepedulian. Nah, itu dia yang sampaikan. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Henry, luar biasa sekali. Dari perwakilan ibu-ibunya, Bu Rina. Siapa? Musaudah, boleh? Ayo, satu orang ibu sini. Ada nggak nih? Gini aja deh, Bapak Henry aja pilih siapa? Satu orang. Ibu Sauda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sauda. Bentuk ketidakpedulian. Kalau dulu itu lah, karena peduli lah. Buat itu dengan hasil Itu mati.
Oke, tepuk tangan lagi untuk Ibu Sauda. Jadi ya kalau kita lihat rata-rata jawabannya adalah bagaimana peduli, bagaimana menolong orang lain. Nah, Ulun, hai. Boleh Ulun minta dulu perhatiannya Bapak Ibu. Ya, Ulun minta maaf dulu menjelang mungkin kelebihan dari Ibu Pandit, tapi untuk saat ini bolehkah kita hadir sesungguhnya di mobil ini, di mana bukan hanya badannya saja, tapi mata dan organ-organ lainnya, organ alat intra lainnya ya tertuju ke sini ya. Jadi tolong untuk yang tidak berhubungan dengan ini boleh kita tunda dulu ya. Tapi kalau ada sambil kerjanya nggak apa-apa sih ya. Oke, nah dari yang video tadi sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan apa yang telah diajarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana setiap anak memiliki kodratnya. Dan seorang guru itu tidak bisa merubah kodrat anak, melainkan kita bisa menjadi pamong yang membantu untuk merubah laku. Laku itu apa sih? Tindakan ya, karakter mereka, agar mereka itu bisa berbaur di masyarakat. Nah ini dari video tadi kita belajar bahwa pendidik ini sebagai pendidik kita memiliki kewajiban bukan hanya baik secara fisik ya, tapi juga untuk kemampuan berpikir, di mana mereka itu mengetahui mana nilai baik yang bisa diterapkan dan mana nilai baik yang harus dihindari. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola disiplin yang memberikan dampak jangka panjang. Jadi disiplinnya jangan sekali dua kali aja. Kalau kayak hukuman, kira-kira disiplinnya dapat berapa panjang lah? Belum tentu ya. Bahkan kadang anak malah jadi negatif ya. Kalau dihukum misalnya biasanya anak cenderung jadi benci sama gurunya, tidak suka, ada rasa malu. Nah berarti bukan cara yang tepat dong untuk mendidik. Kemudian biasanya kalau disiplin itu kan akan sangat dikaitkan dengan hukuman, konsekuensi ya. Tapi sebenarnya apa sih disiplin ini? Kalau kata Ki Hajar, ini nggak bisa logat Jawa nggak apa-apa ya. Mardika itu jarwanya, Nora melepasin pamreh, min juga kuat kuasa mandiri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Artinya apa? Dia bisa membuat keputusan soal perilaku mana yang baik, perilaku mana yang tidak, melakukan berdasarkan keinginan hati, ya keinginan diri sendiri, bukan karena dari faktor eksternal yang lain. Nah, sehingga disiplin itu, kalau menurut Ki Hajar, disiplin yang perlu kita terapkan itu bersifat self-disiplin. Maksudnya apa? Maksudnya itu motivasinya dalam dirinya. Ingin ada lagi terlambat bukan karena takutan dicatat pas upacara, tapi karena dia sadar bahwa dia sudah menyepakati nilai-nilai untuk disiplin waktu. Jadi bukan lagi karena ketakutan akan hukuman, bukan lagi dia belajar karena ingin dapat nilai 100 atau peringkat juara 1 atau dibelikan handphone oleh mama abahnya, tapi karena dia sadar bahwa belajar itu merupakan nilai yang diyakini. Nah, kemudian juga disiplin itu dapat diartikan untuk bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu luas ya. Nah, kemudian apa itu disiplin positif? Coba ulun kasih waktu dulu buat dia dapat melihat. Nanti ulun tanya satu orang yang beruntung. Jadi silahkan dibaca dulu dari 3 poinnya. Satu orang yang beruntung akan ulun jurungi mikrofon. Tapi ini semoga motivasi diri lah. Membaca nggak menghantar belajar, membaca karena takutan dijolongi mikrofon. Sudah? Ya Pak, yuk langsung tunjuk aja kan? Pak Fahri sudah selalu membaca ya lah tadi? Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Fahri. Menurut yang
Bapak Fahri. Disiplin positif. Nah, Jangan diketawakan, kasih semangat lagi dong. untuk pertama itu kan ada tiga. Yang pertama kita belajar dari disiplin positif. Yang kedua disiplin menerapkan disiplin, dan yang ketiga disiplin positif. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Bapak Fahri mau milih satu orang nggak? Mau milih satu orang nggak? Siapa? Ada mau? Pilih dikit lah. Ini satu orang saya mau milih. Aida, ibu Aida, tepuk tangan dulu. Kira-kira nih dari yang sudah melihat baca Bu Aida, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran, nilai kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Aida, luar biasa sekali. Lah, silakan Bapak Ibu sambil dimakan gorengannya. Habis sudah. Habis Oke, nah kita lihatlah disiplin positif merupakan cara, itu kata kuncinya satu, cara yang digunakan untuk menumbuhkan nah nih, untuk menanamkan motivasi. Nah itu tadi kita pengennya self disiplin mau Bapak Ibu, bukan anak-anak yang disuruh hanya disiplin, tapi anak yang ibaratnya sudah sadar nih, oh aku harus kayak gini. Misalnya aku habis pinjam barang kawanku, aku bolehkan lagi kayaknya disiplin karena rasa sendiri, menanamkan motivasi itu bukan lagi karena ini nilainya bebersih kelas itu bagi duit 100.000 langsung aku minta sesuatu kelas. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka tidak lagi melakukan karena ingin menjadi orang lain, tapi mereka ingin menjadi seperti apa. Itu berkaitan dengan nilai-nilai mereka percaya. Misalnya dalam dirinya bukannya meyakini nilai disiplin, apapun dia. Ketika dibilang nanti jam selanjutnya masuknya sehabis sholat zuhur ya, masuk langsung. Ada mesti lagi harus ideal. Artinya sudah sadar kalau aku harus disiplin waktu. Tuh. Terus ketika misalnya tadi kata Bapak Henry, kalau menolong misalnya, bukan lagi karena Anda menolong ini karena dapat duit. Misalnya menolong ini Guna, lo kayak tadi pada sidin, yang sidin ini aku ya salah buah ya. Misalnya, bukan lagi motivasinya karena anak imbalan, tapi karena memang dalam dirinya percaya sesama manusia itu harus saling toleransi dan tolong menolong, ya. Nah ini motivasi perilaku manusia. Sejauh ini peserta didiknya dan mungkin diri kita sendiri melakukan sesuatu itu kebanyakan karena ada motivasi eksternal, seperti adanya menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan juga menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya idolakan sosok lain ya. Nah sekarang mungkin anak petakun lagi lompian. Nanti mungkin petakunnya kayak gini. Kira-kira nih dari dalam diri murid kita kebanyakan mereka itu motivasinya yang mana? Nah, nanti lu sebutkan misalnya menghindari hukuman. Nah, misalnya hubungan Tian percaya bahwa motivasi anak-anak selama ini adalah untuk menghindari hukuman, boleh angkat tangan. Kan? Ya, lu cobalah menghindari hukuman. Siapa yang setuju? Beri jaya. Oke, mendapatkan imbalan. Yang lain Pak? Berarti yang lain menjadi orang yang diinginkan. Ini peserta didik kita loh. Anak-anak kita menghindari hukuman. Berarti ada 2 orang menghindari. Ulanglah menghindari hukuman. Silakan angkat tangan. Siapa yang merasa bahwa anak murid kita itu selama ini mau disiplin karena takut dihukum? Siapa? Boleh angkat tangan? Oke, berdua aja berarti ya, 2, 3 orang ini. Nah, kalau mendapatkan imbalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6, 7. Oke, berarti yang terakhir perlu simpulkan menjadi orang yang mereka inginkan.
Sebenarnya benar semua jawabannya, tergantung dari anaknya. Ada anak yang paham kalau hukuman misalnya Jero Fahri kan lambat kita suruh buka gitu. Kayak Hasan sudah merasakan buka, aku tadi Hasan nih suruh buka ini lalu masuk. Atau Ibu Rima menyarankan di dalam bahasa Inggris ya, lalu masuk pada mulut bisa juga itu mendapatkan imbalan. Itu sering banget kita lihat. Kalau kita lihat anak-anak lah bagi di acara Soina biasanya salah satu cara untuk menarik mereka untuk mau lari atau olahraga biasanya medali kah, sertifikat kah. Nah, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan itu juga sering. Sebenarnya hal ini sudah cukup baik untuk mengarahkan kepada perilaku disiplin. Tapi yang kita inginkan adalah mereka disiplin karena dari dalam diri mereka sendiri. Kayak Jerman tadi, kadang lagi dan tak terlambat karena takut dihukum atau naruhnya ditulis ke rumah upacara. Oh, kenapa tawaan nih? Ada yang gaya tulis sekarangnya sini. Tapi karena dasar percaya akan nilai disiplin, artinya datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, ya. Atau mungkin kayak tadi menolong teman bukan lagi karena imbalan duit, ya, atau mungkin imbalan apa, tapi karena memang percaya bahwa sesama hidup kita harus bertoleransi dan saling tolong menolong. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal yang kalau di sekolahan sekarang itu kan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak Ibu bukan sekedar dilihat dan ditulis dan dibaca saja, tapi ditanamkanlah ke peserta didik kita, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kayak apa caranya? Melalui pembelajaran kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik kita. Nah, karena tadi kita bahas hukuman ya, sekarang silahkan dilihat ada 2 kasus di sini ya. Siswa dihukum lari keliling lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, siswa dihukum lari keliling lapangan karena terlambat masuk di jam olahraga. Sekarang pertanyaannya, manakah di antara 2 contoh tersebut yang termasuk hukuman? Dan manakah di antara 2 contoh tersebut yang termasuk konsekuensi atau sanksi? Silakan Bapak Ibu. Sanksi yang olahraga, hukuman yang sekolah. Pak Rudi. Bentuk hukuman itu dari siswa yang datang karena terlambat datang ke sekolah. Oke, terlambat ke sekolah. Itu yang olahraga. Oke. Karena terlambat dia masuk olahraga di beberapa hari. Itu konsekuensi itu. Oke. Seperti itu. Kenapa jadi ini konsekuensi dan yang sebelah sana hukuman, Pak? Karena ini konsekuensinya kan ini mata jam pelajarannya olahraga. Nah, ini konsekuensinya itu kan sudah pasti lari, kamu tuh pasti sudah di konsekuensinya sudah tertulis lari gitu kan. Kalau dia sekolah ini kan benar hukumannya kan tertulis atau ada di dinding kan. Jadi suruh buka itu merupakan hukuman bagi siswa yang terlambat datang, mungkin seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Rudi. Kalau mengambil garis besarnya ya Pak ya, kalau anunya intinya tuh yang satu relevan sama pelajarannya. Nah, yang satu itu kan bisa saja tidak relevan, bisa aja ini terlambatnya jam bahasa Inggris kah, jam agama kah, atau jam lain. Nah, sekarang kita lihat dulu nih perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah nih, hukuman tuh paksaan, buka gitu ya. Lanjut loh, mungkin lanjut. Konsekuensi itu adalah stimulus respon. Kemudian kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Jika coba yang terlambat, naik pada harus Pak. Hari ini malam main PUBG sebelumnya. Ini contoh hukuman lah, kan dari di hari. Kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Nah, kalau konsekuensi ini mau kada mau kita mengikuti aturan yang sudah dibuat. Terus kalau hukuman itu konsep diri buruk, karena artinya dia melakukan kesalahan lalu dihukum. Tapi kalau konsekuensi
konsekuensi itu artinya adalah memang sudah ada kesepakatan yang dibuat, tapi yang membuat kesepakatan ini cuma salah satu pihak. Jadi tidak ada konsekuensi buruk. Kemudian hukuman, murid ini belajar menyembunyikan kesalahan. Adakah yang pernah di sini gara-gara dihukum malah jadi harap berkampung? Bapak Kamal kan? Dari dalam diri pribadi kita aja contohnya. Pernah? Gimana ceritanya Pak? Dihukum? Nah, karena kalau saya pribadi itu pernah ya Pak. Jadi dulu itu waktu SMP pernah sampai terlambat dihukum jalan bebek keliling lapangan beberapa kali. Nah, karena takut pas terlambat bukannya malah sadar nih ya, tapi malah berusaha mencari jalan lintas. Jadi kayak apa caranya supaya terlambat nih, tetap terlambat kan, tapi kita ketemu bapak tuh. Akhirnya ada di dalam tuh pagar yang dengan sudah rongkang, kami pacul. Jadi bila terlambat kami jalan pagar tuh. Nah itu kan salah satu dampak negatifnya. Ya bukannya penguatan karakter malah jadinya tumpang. Nah kalau misalnya konsekuensi ini murid belajar peraturan, jadinya tanpa sudah bukan lagi ada rasa bersalah, cuma karena yang rasa kesepakatan itu aja tadi lah mau nggak ada mau diumpati gitu. Nah jadi perasaannya ada personal. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, contohnya kayak tadi Sariki, ya. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Artinya apa? Anaknya sedari awal sudah tahu kalau terlambat 5 menit hukumannya berarti disampah. Kalau hukuman itu bisa mendadak nih tiba-tiba terlambat ya, nulis di akun KPS ya, bolak-balik saya berjanji tidak terlambat lagi. Nah itu, jadi anak ini merasa dari dirinya itu seakan-akan itu adalah hal yang sangat buruk sekali. Ini sudah diketahui dan masuk akal wujud Jeparoni. Kalau konsekuensi itu dia relevan. Contoh jam olahraga wajar hukumannya lari. Tapi kalau ini terlambat, misalnya di jam bahasa Inggris, mau lari 2. Ya, jadi aku hapus sebenarnya. Bisa apa masyarakat itu benar tuh ya. Dulu di kelas bahasa Inggris itu kalau ada satu orang yang keceplosan ngomong bahasa Indonesia, hukumannya waktu zaman resmi menemukan 250 kosakata baru dalam bahasa Inggris. Itu konsekuensi karena berkaitan dengan kelas speaking. Kemudian hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau kita cermati lagi, berarti jawabannya sudah benar. Yang ini adalah hukuman ya. Ini hukuman benar. Nah, yang ini hukuman. Sedangkan yang ini adalah konsekuensi. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah menyimpulkan ya bahwa penguatan positif seperti hukuman ya itu kurang baik. Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu penghargaan? Apakah penghargaan itu efektif? Dan seandainya nih ada yang bilang bahwa penghargaan itu adalah hukuman, setuju ada hubungan dia? Yo. Kalau hukuman penghargaan hukuman karena kita harus menjaga prestasi itu, kan harus stabil harus nih. Mau ada mau, kita harus menjaga kalau kita ada dua harus gagal. Nah jadi kita beri hukuman ketiga karena hanya taat dengan peraturan aja, tidak mau daripada partisipasi bagi dirinya karena taat aja itu jadi dapatnya penghargaan. Jadi menurut Pak Runi bisa jadi hukuman penghargaan itu kalau misalnya jadinya anak itu kehilangan motivasi internal, Pak. Jadi bertolak belakang, jadi bumerang masa diri anak. Kalau menurut pengertian Pak Ibu-ibu, seandainya nih Pian jeraki Pian nih bilangnya sehari ini aja bawang masuk di piring jarak dari 500.000. Setiap membasuh piring diberi penghargaan 500.000. Kayak apa? Efektif kan ada bubuhan Pian. Efektif kenapa boleh gitu? Jangan lagi kan di basuhnya buah nih. Kayak gini kan tuh ibu sehari. Ingat Mungkin kalau untuk di awal efektif Bu, tapi lama kelamaan akhirnya nanti jadi negatif.
apa Kebiasaan. kayak Kebiasaan. ya kebiasaan nanti akhirnya ditagih dulu kalau tidak dapat hadiah atau apa sebelumnya tidak mau lagi akhirnya mengerjakan. Dan masalah penghargaan adalah sebuah hukuman itu kayaknya lebih ke beban mungkin kalau yang kata-kata Pak Doni tadi. Jadi awalnya efektif aja 500 sebanyak timbang 10 kali bakso piring ini 5 juta dah. Tidak efektif lagi dah, kecuali sejuta aja mau bakso piring ya. Ya kan, tapi benar ya. Jadi ini menurut Alficon ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid ya, nah itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi sebetulnya secara halusnya kita nih meremehkan anak nih bilang ada di Bali ya bisa kegawian. Jadi harus dulu seakan-akan anak ini kan bisa motivasi dalam diri itu kan. Seakan-akan semuanya ini kan bisa nilai-nilai yang buat yakin itu. Seakan-akan anak tuh harus disetting, harus disetel supaya ke arah yang kita hendaki gitu kan. Nah, itu mereka tidak akan memilih untuk melakukannya atau mau kebalikannya kayak kata Ibu Saudah tadi. Awalnya efektif, karena diulang terus malah akhirnya tidak mau lagi si anak melakukannya. Entah karena hadiahnya terlalu kecil kan, atau mungkin dia merasa sudah tidak ingin karena mungkin kehilangan motivasi internal. Tadi kalau kata Taruni atau dia merasa jadi beban. Benar aku aja yang datang ke musuhnya, aku aja ini. Nah, akhirnya karena merasa jadi beban untuk dirinya, dia tidak mau melakukannya lagi. Kenapa? Karena kalau hadiah itu ya atau imbalan orientasinya pada motivasi di luar. Itu satu. Yang kedua akan membuat ketergantungan. Bila ada di balik hadiah ada mau. Bila ada di gedung imbalan ada mau. Pada kamu indah ya. Makasih datang pagi. Kalau aja ada di balik imbalan ini 100.000 ya. Ya, terus bersifat jangka pendek, benar kata Ibu Saudah. Hanya sementara temporary ya, tidak akan bisa karena motivasinya dari luar. Begitu hadiah yang dikasih sudah tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak ada alasan mereka untuk melakukannya. Terus kenapa jadi hukuman? Ini menimbulkan kecemburuan sosial. Anak ya yang tidak mendapatkan atau belum berhasil mendapatkan pekerjaan akan merasa dirinya belum cukup baik, akan merasa dirinya tidak bisa melakukan segala sesuatu sebaik temannya. Akhirnya dia membandingkan dirinya, muncullah kecemburuan sosial, rasa iri hati, dengki yang kemudian mengacu pada hal-hal negatif lainnya. Kemudian dia akan merasa mudah putus asa. Sudah kayaknya aku semalam sudah berlatih kuat soal sudah kalah juga dari yang lain. Nah inilah kenapa penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif tadi, itu kan juga ada menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah kalau biasanya Bapak Ibu di kelas supaya anaknya disiplin pola apa? Kira-kira pola apa di kelas? Biasanya supaya anaknya mau disiplin, biasanya pola peraturan kelas atau tata tertib kelas. Tapi kalau kita cermati prosesnya, tata tertib atau peraturan itu hanyalah berupa produk untuk siswa. Pernah hubungan dia pola peraturan tapi aku muridnya hadap apa di kelas seperti apa yang buat dia demikian. Kadang pernah kok. Kira-kira kalau kita aja lah kada tahu apa yang diharapkan anak nih, apa yang diyakininya, mau nggak ia secara sukarela menuruti? Ada mau kan? Iya, harusnya kan ditanya anaknya mau kelas seperti apa. Anak kelasnya bersih aja. Nah, berarti seperti itu. Jadi sekarang itu kalau bisa kita ganti peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas sebenarnya ya. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh murid. Kuncinya guru dan murid. Muridnya adalah awal lagi kira-kira kayak apa? Bisa juga kali. Misalnya nih, karena pernyataannya universal aja,
Misalnya muridnya DS, sediakanlah gambar kelas yang bersih, kemudian gambar jam, sampai akhirnya dengan ceritanya kalau ini tepat waktu, Alisa datangnya tepat waktu. Nah, tunjuk di mana Alisa. Walaupun mungkin mereka belum bisa memikirkannya secara mengambil keputusan itu ya, tapi dari situ dia sudah melihat gambar mana yang menarik. Sedikit banyak ada dong ingat zaman ibu. Untuk membuat keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, kemudian dalam bentuk positif pemenggulan. Jadi jangan lagi bilang tidak boleh terlambat datang tepat waktu, tidak boleh main handphone. Ya, HP disimpan selama pembelajaran atau HP dinonaktifkan. Tidak boleh berlari-lari di kelas. Berjalanlah di dalam kelas. Jadi kita biasakan kata-kata positif ya. Nah, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang masuk akal aja lah. Misalnya tadi saling menghargai atau angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Meminta izin kepada guru sebelum ke toilet atau keluar kelas. Hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, dan ini yang terakhir yang paling penting lah, bersedia dievaluasi. Jadi jangan pernah berpikir kalau keyakinan ini bisa selamanya karena nilai kebajikan yang universal. Pandangan anak berubah, pengetahuan mereka, wawasan mereka bertambah. Tidak ada segala sesuatu yang bisa stagnan, apalagi ini harusnya pendidikan itu kan dinamis dan fleksibel. Jadi ketika dirasa murid sudah banyak melenceng dari nilai keyakinan, coba evaluasi lagi. Siapa tahu nilai keyakinan kelasnya sudah tidak sama lagi, sudah berubah ya. Oke, ini ada video lebih lengkapnya yang bisa kemudian saksikan. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impian? Ceritakan kelas impian. Bagaimana kondisi kelas? Teman-teman dan guru impianmu. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak diterima. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut.
yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan beberapa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan dan tentukan ubah hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Proses ini terutama saat awal tahun ajaran baru. Aku majukan ke sini lah. Saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu berkembang. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah masuk anak muridnya ya bisa bikin kesepakatan kelas ya di kelas. Kemudian nanti kita juga bicara soal hukuman konsekuensi ya, dan ada satu lagi sebenarnya eksekusi ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Itu bertahan hidup, itu berkaitan dengan makanan, ya, sandang, pangan, makan. Kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, ya, keinginan untuk bisa mengontrol diri kita sendiri, memutuskan segala sesuatu, kesenangan, keinginan untuk berbagai macam pilihan dan juga hal-hal yang menarik, ya, dengan bakatnya, dan banyak penguasaan. Ingin diakui lah kayak batasnya gitu, maksudnya artinya aku terampil di sini nih, aku menguasai bidang ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang sewaktu mengerjakan tugas. Pernah lah buat dia menegur anak dan buat dia yang mungkin terjadi. Pernah? Nah, katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Berarti ketika dia melakukan itu, ada satu kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Menurut hubungan dia antara A, B, C, D, manakah kebutuhan yang mendasari perilakunya, yaitu bersenandung di kelas itu? C, kesenangan, B. kebebasan, oke? B. Kebebasan, oke, jadi ini terbagi 2 kubu ya, dan ibu-ibu kesenangan, bapak kebebasan. Jadi kayaknya dari dalam diri lah, ibu-ibu kerajaan di rumah ngurus anak lawan lagi perlu kesenangan, bapak-bapaknya anak kebebasan. Oke, jadi, nah di sini kalau kita lihat kan nggak seru gitu. Kalau sesuatu yang seru berarti berkaitan dengan kesenangan. Jadi yang benar adalah ibu-ibu.
tidak bermasalah. Kita lanjut lagi ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku kan menceritakan hari ini. Kira-kira apa ini yang dia pengen? Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Tapi di video ini semua nih. Karena apa Ibu Mina? Caidir nelpon, cuy. Caidir nelpon. Karena dia butuh perhatian, benar sekali ya. Jadi di sini dia merasa tidak mendapatkan perhatian, artinya dia tidak disayangi. Sehingga kebutuhan dasarnya berupa cinta dan kasih sayang tidak dipenuhi. Supaya dapat cinta dan kasih sayang itu ya Pak, bentuknya tuh supaya kawan gue mau mengungkapkan rasa gitu. Supaya anak gue itu merasakan kebahagiaan kawan gue. Cinta bertemu sama anakku ya. Ya, mungkin bisa dimulai dengan memberikan perhatian dengan di WA dulu. Assalamualaikum. Terus melanjutkan dengan mengirimkan video menarik yang bisa sekadar memberitahu Pian aja ini ada video Hajar terupdate. Kalau Pian di sekolah, nah bisa dapat lo perhatian tadi jadinya. Berarti bentuk perhatian dia kalau Ya, supaya anaknya itu bahagia gitu. Nah, bisa jadi kirim video habis itu jadi ada perhatiannya kan baik dari jadi seorang dari tawaran tentang kisah lo lawan tetapkan anak dikirim. Oke. Iya iya Oke, kembali ini. Kasus ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang kira-kira yang tidak dipenuhi? Penguasaan, kebebasan tadi. Bapak-bapak, makasih. Penguasaan, penguasa. Kayak lagi pemahaman. Alhamdulillah, kelihatan juga pemahaman. Tadi dia harus karena tahulah pemahaman hilang. Kalau gitu. Oke, nah kalau kita lihat di sini gambarku tidak rapi, berarti kan dia merasa tidak mahir nih. Kemudian dia itu sebenarnya ingin bisa menunjukkan ke teman-teman kalau aku menguasai suatu pembelajaran, tapi yang terjadi malah ditunjukkan hasilnya yang tidak baik ya. Oke, selanjutnya aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, aja. Apa nih? Kebebasan? Hah? Kesenangan. Penguasaan. Apa gitu? Aku bosan Kesenangan. cuma gitu aja. Senang aja Bapak Hendrik. Jadi Bapak Hendrik senang gimana? Jawabannya yang benar adalah kebebasan. Kenapa jadi kebebasan? Belajarnya cuma gitu-gitu aja, tidak ada variasi untuk memilih pilihannya. Sedangkan kebebasan itu intinya dia punya kemandirian untuk menentukan apa yang mau dia lakukan, ya hal-hal apa yang dia minati, pembelajaran seperti apa yang seharusnya terjadi di kelas. Itu adalah soal kebebasan. Nah, inilah tadi 5 kebutuhan dasar yang seringkali yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu penyimpangan di kelas. Misalnya kayak tadi nih, dia nyanyi-nyanyi di kelas karena dia merasa bosan, tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Sekarang bagaimana guru menyikapi adanya 5 posisi kontrol ini? Yang pertama, penghukum ini biasanya penuh paksaan, ada suara tinggi, tiba-tiba dan kadang hukumannya tidak masuk akal. Siapa yang dulu pernah di sekolah, misalnya ke pander, ditawar guru pakai kapur? Bapak Hendri kan? Aku sih ya. Ditawar pakai apa, Boy? Pakai hapus. Karena lu dari lebihnya, sama berdua. Pak Jumri kan waktu itu hukumannya sampai makan loh. Nah itu adalah umum. Jadi biasanya terlalu
lagi yang mau gawian nih? How itu aja mau salah? Ya, how Henry dan yang menyambut kawan. Ini contohnya, bukan dari hati kok. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Kalau ini masih jago, playing victim. Harus lihat lagi, kita aku nih. Harus jadi gimana lagi? Gimana supaya itu tuh mau? Harus lihat lagi, Henry supaya jangan sampai menyamati dulu. Nah, misalnya, kumpul sama kami salah satu membuat merasa bersalah, ya. Kemudian ada lagi nih teman, ya. Teman ini biasanya dia kayak sudah kita nih itu masuk kelas lah, kita bertakut, atau kita gawin soal lah, kan main bisa bapak ada di bawah mana, kita kawan. Nah jadi dia akan dengan muridnya, iya. Teman tapi mesra. Tapi biasanya kalau teman ini jadinya tergantungan kepada itulah. Jadi dalam pikirannya kalau ada aja, karena bila ada masalah, itu kan bestie kuliahnya. Jadi dia tergantung anaknya. Kemudian ada lagi pemantau. Pemantau ini dia netral, jadi tidak ada baper-baperannya Bapak Ibu, karena memang dia hanya menghukum atau memberikan konsekuensi sesuai kesepakatan. Bangun dan bukalah matamu saatnya. Halo, selamat pagi. Oke, apa kabar? Sehat? Oke, hari ini kita akan menuliskan ya tentang keyakinan kelas. Ya, tapi sebelumnya ini kalian tahu lah apa itu keyakinan kelas. Nih. Tahu apa keyakinan kelas? Tahu? Nih, ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang baik, ya. Contohnya kayak bersih. Nah, bersih baik kok, baik atau buruk? Bersih, ya, bersih. Nih, bersih. Oh ya, kamu baik atau buruk? Bagus. Enggak. Bagus berarti. Nah, ini bagus, dia menjadi bagus nih. Bagus. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi nanti Ibu bertanya sama kalian, kira-kira kalian mau kelas yang gimana? Bersih. Nah, ada. Demo ini apa? Kamu mau yang mana? Mau yang mana? Nih, lihat. Nih. Mau ini ya? Atau mau ini juga? Gak apa-apa. Oke. Ya berarti. Nah, kalian mau tulis di sana. Mau ya tulis. Ini mau kelas yang gimana? Misal tadi IPA mau kelas yang bersih ya kok.
tulis di sini. Nah, nih ya, tulis di situ. Kamu mau kelas kayak apa? Tulis di sini. Nah, tulis di sini ya. Nih, di sini tulis. Nah, nih. Tulis ya, sini tulis, sini. Nah, tuliskan kamu mau kelas di mana? Tulis ini nih. Ya, tulis. Ini kan. Sama, sama. Tuliskan kan kamu masih mau. Sudah. Nah, yang sudah maju. Tempelkan. Ini, yang maju. Tempelkan. Coba dari luar. Lagi, udah? Sini. Sini. Nah. Oh, ya. Coba lagi, udah? Nih. Nah. Ibu, dia mau menuliskan. Nah, sekarang kita lihat. Nih tadi Laila mau kelas yang bersih. Oke. Kelas yang bersih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terus nih, Mispi mau kelas yang berdoa jadinya. Hebat. Tangan lagi. Nah, terus ini lagi. Sipa. Nah. Ya, oh benar. Baik gitu ya, sama teman. Ya, jadi berantem. Gak boleh ya. Gak boleh bilang yang itu. Boleh ya. Oke, terus ini ini pas lagi. Ya, tepat waktu. Oke, tangan. Nah, terakhir nih Ibu. Iya, Ibu mau kelas yang laki. Iya, laki. Nah, sekarang coba kita tuliskan nanti. Kalau misalnya kita mau kelas yang bersih tadi, berarti kita harus bersama-sama membersihkan kelas ya. Nanti Ibu tulis inilah Mami, siswa dan murid siswa dan guru bersama-sama membersihkan kelas. Setuju?
Ya, sama-sama. Ya, setuju. Sama-sama. Jadi misalnya pagi lo nih datang ke sekolah, lo nih masuk kelas, lihat dulu. Nah, kalau misalnya masih kotor, nyelam kotor, ambil sapu. Nah, yang lain bersihkan kaca. Oke? Setuju. Nih berdoa ya. Nanti sebelum kita belajar nih kita berdoa lah. Jadi kayak hari ini misalnya pagi lo masuk kelas, nah kita berdoa dulu. Nanti kalau sudah siang kita pulang nih ke rumah, kita juga berdoa. Oke, setuju? Senang banget setuju. Oke, terus yang baik ya sama teman. Berarti nah, nih kita akan saling menghormati. Jadi ibu sama kalian nih, ya kalian sama teman, kamu semua ujungnya sama semua harus baik. Time, latihan apa Time? Siapa? Oh, bentar dulu toh. Siapa bilang? Ya, tadi. Terus nih. Tepat waktu. Ya. Berarti kalau misalnya pagi jam berapa? Sekolah jam berapa? Jadi Mak, pagi banget itu. Ya, masuk. Ya benar. Jam 8 ya. Oke. Terakhir, ibu mau kelas yang rapi. Berarti akan mengembalikan misal ibu tadi kan begini. Nah, terus supaya rapi lo kembalikan lagi sini. Nah, ya. Nah, tuh. Paham? Oke. Nah, sekarang ibu tanya. Ini nilainya apa? Nih. Ya, tuh. Betul. Nah, kalau ini berdoa apa? Ya, religius.
atau bertakwa. Kalau ini, ya benar. Toleransi dan saling menghargai. Ya, disiplin ya, tepat waktu ke sekolah, disiplin. Nih, ya benar. Selain kerapian, ini juga nilai tanggung jawab. Oke, paham? Oke, kita semua setuju soal ini? Setuju? 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 Oke, kalau gitu kita mulai menuliskan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Lagi tinggi. Tinggi lagi. Oh, kesepakatan kelas. Tinggi. Nah. Oke loh. Nah. Banyak kita enggak dulu. Nah, ya. Nah. Lagi lagi. Ngapain tuh? Ini English. Sudah? Sudah? Oke. Nantilah kita nih mulai hari ini sepakat nih. Untuk menjaga ini pertama, kalau kita pakai sesuatu kembalikan. Yang kedua lah kita sama-sama membersihkan kelas. Ketiga, berdoa. Yang keempat, baik nih sama semua, sama teman juga lah, sama guru semua. Nah, yang kelima, tepat waktu ke sekolah. Oke, jadi sama apa? Mau lawan apa? Bagi.